Ah! Sudut Nusantara menyimpan banyak cerita dan misteri bagi para petualang. Kali ini, langkah kaki membawa saya ke daratan tinggi Gunung Batur, Kabupaten Bangli, Bali. Keren banget. Bali itu emang lengkap banget. Pantai ada, danau ada, dan ini lihat dong, gunung. View gunungnya dari Gunung Batur ini, itu bisa ngeliat Gunung Agung, bahkan Rinjani, itu di ujung, itu bisa kelihatan. Ini keren banget sih. Nggak sia-sia tadi ngedaki dengan view yang kayak gini, semua terbayarkan. Bali memang tak pernah kehabisan pesona wisata, terutama panorama alam dan adat istiadat orang Bali yang menarik banyak pelancong. Namun, dalam kamus petualang, Bali juga menyimpan beragam keunikan yang menarik. Di kawasan Gunung Batur ini salah satunya. Alright. Tunggu juga deh, gimana? Sehat? Oke, ini kita langsung sarapan. Sarapan ya? Sarapan, ya. Di tempat yang nggak biasa dan sarapan yang nggak biasa. Iya. Oke, itu dia. Jadi sekarang saya sama Beli Astra mau ke tempat yang nggak biasa untuk sarapan yang nggak biasa di sini. Kayak gimana sarapan yang nggak biasa itu? Ikutin saya ya. Yuk, berangkat nih. Untuk menuju tempat istimewa kali ini, saya harus terlebih dahulu melakukan pencarian titik panas. Gunung Batur merupakan gunung api aktif. Aktivitas vulkanik masih terlihat sangat jelas. Salah satunya adalah semburan uap panas yang keluar dari sela-sela bebatuan. Titik uap panas terlihat, kini saatnya mematangkan bahan makanan yang telah kami bawa. Sarapan kita di Gunung Batur ini, telur. Nah, telur itu kan harusnya direbus atau dimasak, ya kan? Nah, kalau di Gunung Batur ini bisa langsung direbus. Menggunakan apa? Menggunakan panas bumi. Keren kan? Ini nih contohnya nih, lubang-lubangnya. Lubang-lubang yang mengeluarkan panas bumi ada 1, 2, 3. Banyak sih saya lihat nih dari tadi. Cuman yang untuk efektif, yang paling efektif untuk merebus telur ini, itu dicari lubang yang paling kecil. Karena yang paling kecil itu biasanya mengeluarkan uap paling panas. Jadi paling cepat mateng. Air. Ini yang mana paling panas? Uap panas yang keluar membuat suhu telur meningkat. Otomatis, telur seperti dikukus di dalam wadah dengan sumber panas dari api. Dalam seni bertahan hidup di alam, teknik mematangkan makanan dengan panas bumi telah lama dilakukan oleh manusia. Sambil menunggu telur matang sempurna, saya menemukan satu lagi sumber kehidupan di Gunung Batur, yakni tetesan air hasil uap panas yang terpantul ke dinding bebatuan. Tetesan air ini telah lama dimanfaatkan sebagai pelepas dahaga para pendaki. Ternyata selain panasnya bisa dimanfaatkan untuk merebus telur, nah uapnya ini juga bisa menjadi sumber air untuk masyarakat sini atau untuk pendaki-pendaki di sini. 10 menit berlalu, kini sarapan pagi penuh gizi sudah tersaji di depan mata. Sempurna, asik. Ayo cobain ya. Emang beda kalau misalnya dimasak di alam, nggak dimasak yang direbus ya. Direbus di alam tuh beda. Pakai gas alam, gimana nggak beda?
perut sudah terisi, 1 telur cukup buat turun. Nah, sekarang saya mau mancing di Danau Batur. Tuh di belakang saya lihat tuh luas kayak gitu. Kali ini perjalanan wild fishing saya mulai dari kawasan pemasok ikan air tawar terbesar di Pulau Bali, yakni Danau Batur. Potensi perikanan di kawasan ini masih sangat menjanjikan. Meskipun ada beragam tantangan yang mengusik keutuhan ekosistem, salah satunya pendangkalan akibat maraknya pertumbuhan gulma eceng gondok. Selain itu, serangan belerang dari perut bumi juga sempat mematikan hampir seluruh spesies ikan penghuni Danau Batur. Wih! Oh, gabus. Wih, masuk lagi deh. Ya, nggak ada pegangan lagi. Gabus. Oke. Gabus! Yang penting dapat. Dapatnya emang kayak di sela-sela eceng gondok kayak gitu kan. Karena emang gabus atau toman tuh emang dia teritorial. Jadi kalau misalnya ada yang ganggu di daerahnya dia, itu langsung disergap sama dia. Strike gabus menjadi pembuka penjajahan spesies di Danau Batur hari ini. Namun saya masih penasaran dengan sambaran jenis gabus dengan ukuran yang jauh lebih besar. Titik potensial di tepian menjadi target kali ini. Kumpulan rumput serta tanaman gulma air menjadi sarang ikan dan juga tempat pelindungan. Saya menantikan sambaran dari ikan gabus, predator primadona Danau Batur. Strike! Aduh, berat ya. Oh! Woi, kelihatan. Nah. Woi. Santai. Hembusan angin dan tarikan ikan predator harus diperhitungkan ketika strike datang di mata kail. Pemancing harus pintar-pintar membaca waktu untuk menarik ikan target ke permukaan. Salah perhitungan, joran pemancing bisa saja patah karena posisi beban yang salah arah. Ini gabus, dia tuh jenisnya snakehead. Karena emang bentuk kepalanya tuh kayak ular dia. Bentuk badan dan bentuk kepala tuh kayak menyerupai ular. Dan yang jelas dia predator di sini. Umpan topwater terutama jenis kodok-kodokan memang masih diandalkan untuk memancing ikan dari keluarga snakehead, seperti halnya gabus dan toman. Tak salah memang jika Danau Batur dinobatkan sebagai lumbung ikan air tawar Pulau Bali. Bukan hanya kaya akan ikan budidaya, sensasi sambaran ikan-ikan predator penghuninya juga luar biasa. Wah, tuh lihat tuh. Duh. Nah kan? Oke. Haha. Tanah-tanah gitu ya? Iya, biasanya Sensasi wild fishing tak hanya lewat peralatan mancing modern. Petualangan juga bisa dirasakan melalui cara tangkap tradisional. Sebelum terjun menjelajah perairan, saya harus mencari serangga yang akan digunakan sebagai umpan, yakni jangkrik. Nih dia. Jangkrik. Ini nyarinya emang susah-susah gampang. Jadi dia sembunyikan di tanah. Lubangnya tuh kelihatan, paling dalam tuh sejengkal. Bagi para pemancing ikan air tawar, umpan jangkrik bukanlah hal yang asing. Hewan bernama latin Gryllus assimilis ini terbukti ampuh menarik ikan target untuk menghampiri mata kail. Di berbagai wilayah, jangkrik telah marak dibudidaya sebagai salah satu pilihan umpan untuk memancing di perairan tawar. Dapat 2 langsung tadi. Padahal 1 lubang. Cuma kalau kayak gini kan sekarang agak kering, agak terik. Jadi susah juga nyarinya. Cuma kelihatan sih lubang-lubangnya. Tips dari para pemancing di Danau Batur, bagian perut jangkrik umpan perlu sedikit ditekan agar aroma khasnya semakin kuat.
Nah, ini dia umpannya. Tuh, jangkrik lumayan banyak. Pas sudah, tinggal mancing. Ya kan? Lokasi potensial untuk mencari ikan target hari ini tak jauh dari tepian. Cukup menyusuri sisi danau yang rimbun dan teduh. Cara tangkap ala leluhur Kintamani ini bisa langsung saya coba. Mancing dengan cara casting sudah. Nah, sekarang mancing dengan cara tradisional khas Bali yang disebut nantan. Kalau saya perhatiin sini dari alat-alatnya ini mirip. Ini sebetulnya handline fishing. Jadi hanya menggunakan tali, tempat taruh tali, kail, umpan, dan pemberat. Cara tangkap nantan menjadi teknik tangkap ikan yang wajib dimiliki nelayan Batur sejak dahulu kala. Teknik yang dikenal luas dengan nama handline fishing ini dianggap sebagai teknik tertua yang pertama dikenal oleh leluhur Danau Batur. Start! Itu dia udah kelihatan. Tet. Nah, oke. Inilah. Nah, jadi kalau untuk teknik ini, itu emang lemparnya juga nggak boleh sembarangan, nggak mungkin di tengah-tengah gitu dilempar. Kalau khusus di sini, dia di daerah-daerah yang pinggir-pinggir yang dekat semacam kayak rawa-rawa kayak gini, banyak keceng gondok, jadi banyak ikan-ikan tuh sembunyi di bawah. Meski sederhana, teknik ini tetap mengandung resiko. Salah satunya, kulit tangan yang rawan terluka oleh gesekan senar bila umpan tersambar ikan. Itulah sebabnya kali ini saya menggunakan sarung tangan. Tak lama menunggu, umpan yang saya lempar mulai membuahkan hasil. Strike! Ikan! Tarik aja kuat ini. Santai. Tenang. Nih lihat jari saya nih. Tarik ke tuh. Tuh. Pelan, santai. Astaga, tuh kelihatan. Nila. Langsung. Nah, gini ya udah aman. Nah. Wow. Nilainya besar. Jangkrik memang efektif untuk menjerat beragam jenis ikan. Namun yang terpenting bagi para pemancing handline, kondisi gulungan senar pancing harus terus diperhatikan. Terlebih dalam kondisi strike, di mana senar pancing cenderung untuk ditarik bukan digulung. Strike. Tuh kan strike di sini bener. Good. Lemas dia. Maju. Nah. Jadi lohan ini dia termasuk predator karena emang kalau dilihat dari giginya atau dari gigi-giginya tuh, ini emang gigi-gigi predator nih. Kalau nila itu kan biasanya makan lumut, umpan lumut itu juga dimakan. Nah, kalau ini enggak. Ini harus umpan jangkrik gitu baru dimakan. Hari semakin sore, gelombang air juga semakin kencang. Namun rasa penasaran masih membawa saya berpindah untuk mencari peruntungan di titik lain. Dan kali ini, lagi-lagi jangkrik tangkapan saya berhasil menarik ikan datang. Strike. Nah, kelihatan dia. Pelan. Nah, inilah. Indonesia keren banget, wild fishing keren banget.